Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه والنبيين الآيات Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-177. Ikhwan Bidin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana dengan inayah darinya kita semua masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan lahir serta batin untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, khususnya bagi kaum muslimin semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh dalam Al-Quran Surat Jum'ah ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila sudah datang waktu Jum'ah, maka tinggalkanlah segala aktivitas kita untuk mendatangi masjid Allah, untuk mendatangi bumi Allah, berzikir di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih baik jika engkau mengetahui. Mudah-mudahan langkah kita semua dari rumah, dari kantor, dari manapun kita melangkah ke masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada panutan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para syuhada, para tabi'in yang turut-turut kepada ajarannya dari awal sampai akhir zaman. Ikhwan fillah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hatib selalu mengajak, khususnya masih di area hari kemerdekaan HUT Republik Indonesia ke-79 ini. Mungkin hari Sabtu kemarin rakyat Indonesia berpesta pora, mungkin memperingati hari kemerdekaan. Tetapi ingatlah bahwa tidak akan terjadi kemerdekaan apabila kita tidak, leluhur kita, pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita tidak memperjuangkannya, para alim ulama, asatidz zaman dahulu, sehingga bisa merdeka seperti ini. Bendera merah putih berdiri, tidak hanya sebatas dihormat itu. Bendera merah putih itu tandanya merah berarti darah, putih berarti tulang. Dengan darah para ulama zaman dulu, kita alhamdulillah sampai saat ini masih diberi umur 79 tahun merdeka. Mudah-mudahan kita semua dalam kehidupannya lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah yang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak hanya mengenal arti merdeka. Jika kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah yang dijelaskan tadi, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata orang, kalau orang yang merdeka itu berarti tidak hanya laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Tidak hanya menghadapkan wajah kita ke arah timur dan ke arah barat. Kenapa dalam Al-Quran menyebutkan qibala al-masyriqi wal maghrib? Karena matahari terbit dari arah timur dan terbenam dari arah barat.
apabila kita bangun tidur hanya melihat matahari saja terbit dari arah timur dan hanya melihat saja matahari terbenam di arah barat, maka kata Allah Subhanahu wa taala berarti kita tidak diisi makna-makna dari kita bangun tidur melihat matahari muncul dari timur dan kita mau tidur lagi melihat matahari terbenam dari sebelah barat. Kalau tidak diisi dengan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merdeka itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena zaman dulu, sesepuh dulu, para ulama dulu mau sholat pun dijaga oleh para penjajah-penjajah. Tetapi kita bayangkan, apabila kita hari ini tidak ada yang melaksanakan sholat, berarti itu sungguh keterlaluan. Kenapa? Karena kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Zaman dulu orang tua kita susah mau sholat, mau ibadah apapun, sampai sholat tahajud pun itu sampai susul-susulan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Kan takut penjajah. Kalau ketahuan penjajah, ibadah pun itu ditembak. Kalau sekarang, masya Allah, kita bebas dalam melaksanakan ibadah. Maka dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, arti merdeka sesungguhnya bukan berarti hanya menghadapkan bangun tidur melihat matahari dan mau tidur lagi melihat matahari terbenam, tetapi isi bangun tidur sampai tidur lagi dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siram iman, pupuk iman kita dengan sebenar-benarnya dengan melakukan ibadah, meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat selanjutnya, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Tetapi yang sesungguhnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu yang beriman kepada Allah dan yang beriman kepada hari kiamat, hari akhir. Karena kita semua tidak akan selamanya hidup di dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Di dunia ini senang-senang palsu, susah palsu, tetapi wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu senang-senang yang aslinya. Tidak ada yang susah. Kalau bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selain dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dalam surat Yunus ayat 26 bisa langsung melihat wajahnya Sang Pencipta. Bisa langsung melihat wajahnya Sang Pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak penasaran melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala? Dari itu, apabila kita ingin masuk surga dan melihat langsung wajah Sang Pencipta, maka dalam hari kemerdekaan ini kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar. Mungkin hari ini kita beriman, benar-benar sudah iman kepada Allah, tingkatkan lagi, perkuat, pertahankan. Bagi yang belum beriman juga kepada Allah, masih umpamanya belum bisa melaksanakan sholat, belum bisa melaksanakan saum, belum bisa melaksanakan sedekah di hari ini, itu tidak boleh kita hina, tidak boleh kita caci, tidak boleh kita cemoohkan. Tetapi beri kesempatan kepada lawan, diajak terus, diajak disuruh. Wa ta'amalu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'amalu 'alal ismi wal udwan. Diajak terus-menerus sampai kita mati, diajak terus-menerus dalam hal kebaikan. Meskipun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak boleh divonis itu ahli neraka. Karena siapa tahu di akhir hayatnya dia menjadi husnul khotimah. Yang penting oleh kita berdoa bersama-sama, semoga kita semua menjadi insan yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan bekal ibadah, bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum beriman pun kita doakan semoga beliau ini mendapatkan hidayah untuk menjadi orang yang paling berharga, paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya sedikit barangkali wasiat dalam Al-Qur'an khususnya di hari kemerdekaan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hanya itulah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Agar bangsa ini menjadi kokoh, agar bangsa ini menjadi kuat, kata Allah, wa anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari siksa api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Anak dimulai dari kita menjadi insan yang paling baik. Diterapkan ke anak kita, ke keluarga. Jangan jauh-jauh ke orang lain. Jangan diri dan keluarga dulu. Contohnya 2 perkara saja. Sampai saat ini, maaf, banyak orang-orang, banyak pemuda-pemuda yang diselewengkan oleh orang-orang non muslim dengan kasus perjudian online.
pemabuk-mabukan di mana-mana merajalela. Ini akan menghancurkan bangsa kita. Dua perkara tersebut karena kenapa? Dalam surat Al-Maidah ayat ke-80 atau 90 Allah berfirman, "Innamal khamru wal maisir rijsun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kenapa? Yang dua ini akan menghancurkan negara, Kuapa? Ya ayyuhal, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal khamru," sesungguhnya khamr, anak, wal maisir dan judi apapun bentuk judi, rijsun, kotor, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang Allah Subhanahu wa taala, antara najis dan najis itu beda. Kalau najis mau najis kecil bisa dicuci dengan wudhu. Misalnya kita buang air kecil, mau sholat, wudhu, itu bersih najisnya. Tetapi kalau rijsun itu kotoran. Kalau kotor, tidak bisa dengan wudhu bersihnya. Tetapi dengan apa? Taubat dan masukkan. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang penjudi, bagi yang pemabuk, itu tidak akan bersih dengan wudhu. Apabila beliau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jaga diri keluarga, diri pemuda-pemuda khususnya anak-anak kita dari pergaulan bebas. Aku satu ahli sunnah, jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang buat tersebut. Jangan jauh-jauh perjudian dengan pemabuk-mabukan. Karena kalau yang mabuk itu hilang akalnya. Bagaimana mengurus pemerintahan apabila dalam keadaan mabuk? Dimanapun itu, kalau dengan mabuk itu pasti akan hancur dulu. Kenapa? Karena hilang akalnya. Kalau orang sudah hilang akal, maka jauh dari ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka dari itu, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua kita jaga diri dan keluarga dari siksaan azab seapi neraka, dan kita jaga diri dan keluarga dari hal-hal yang tidak bermanfaat, baik bermanfaat untuk diri, baik tidak bermanfaat untuk orang lain. Maka dari itu kita semua harus berhati-hati, lebih berhati-hati membimbing anak-anak kita, karena anak kita hanya kalau kita tidak dilihat ditinjau di rumah, hanya sebatas di sekolah saja itu tidak akan bisa terpantau seutuhnya. Karena kalau sekolah hanya sekian persen, tapi yang lebih wajib itu menyolehkan adalah orang tua, orang kita sendiri. Mudah-mudahan kita semua diberikan keturunan keluarga yang soleh, anak-anak soleh, anak yang solehah, yang mudah diarahkan ke dalam hal yang positif, khususnya menjadi orang anak yang tahfidul Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran Sunnah Rasulullah SAW, serta dijauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua menjadi insan yang paling berharga di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ikhwan fillah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sebatas saling mengingatkan saja, karena apabila kita tidak saling mengingatkan, pasti kita akan tidak bablas gitu ya, jongjonan. Kadang-kadang apabila kita tidak diingatkan orang-orang lain melalui Al-Quran, melalui ceramah di mana-mana pun, itu kita tidak akan tidak akan lepas dari godaan setan. Karena di akhir zaman ini banyak bermunculan di media-media, terutama perkiraan yang menakut-nakuti warga Indonesia, khususnya hari Sabtu akan terjadinya gempa sekian Richter, apalagi yang banyak lah perkiraan itu, hanya padahal dia sendiri tidak mengetahui, itu hanya sebatas perkiraan saja. Kenapa? Karena yang paling penting, apabila kita punya bekal ketakwaan, itu dunia ini pasti bakal hancurnya, gitu. Mau 8, sekian Richter, apabila kita sudah memiliki bekal ketakwaan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mati pun tidak akan sakit. Karena kenapa? Janji Allah, wa taqulu ma yuqtalu fi sabilillah. Yang Al-Baqarah ayat 152. Wa taqulu ma yuqtalu fi sabilillah. Apabila dalam jiwa kita penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, gempa bumi sebesar apapun, hancur dulu bumi ini pun, kita tidak akan merasakan sakit meskipun tertimpa reruntuhan gempa bumi tersebut. Janji Allah Subhanahu wa taala, innaka la tukhliqul mi'ad. Allah tidak pernah janji. Allah tidak pernah janji. Apabila kita penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun, kapanpun harinya gempa bumi terjadi, kita akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mati syahid dan husnul khatimah, serta jaminannya surga jannatul na'im.
surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melak hadik panen hadik, melak goreng panen goreng. Mudah-mudahan orang biasa sadayana pepelakan sahadik-hadikna pastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang lagi sakit Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, diganti dengan kesehatan yang tidak menimbulkan rasa sakit. Mudah-mudahan yang lagi tidak lancar rezekinya, Allah Subhanahu wa taala segera lancarkan, menurunkan rezeki dari langit dan bumi. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, dimudahkan milik dan rezekinya serta tercapai cita-citanya. Amin Allahumma amin. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.